Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Randa Srikanti. Alamat rumah saya di Perumahan Puri Mangundikaran, Blok B1 nomor 11. Saya punya 2 anak, cewek dan cowok. Yang cewek otomatis cantik sekali sama dengan ibunya. Dan yang cowok tentu saja cakep seperti bapaknya. Di SMP Negeri 4 Nganjuk ini, saya mengajar pelajaran PPKN, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik anak-anak, untuk MPLS tahun ini, kita gunakan sistem dalam jaringan atau yang biasa disebut daring. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan materi pengenalan kurikulum 2013. Apa itu kurikulum 2013? Baik anak-anak, saya akan jelaskan secara detail. Kurikulum 2013 diawali dengan 1. Kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan bagi guru yang pertama adalah mengondisikan suasana belajar yang nyaman. Kemudian yang kedua, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya. Lalu yang ketiga, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang kelima, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Ini kalian bisa melihat contoh kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran ini. Kemudian, berikutnya adalah kegiatan inti. Kegiatan inti itu merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, keaktifan, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Dalam setiap kegiatan, guru harus memperhatikan perkembangan sikap peserta didik
pada kompetensi dasar. Nah, ini anak-anak kalian bisa melihat contoh kegiatan ini pada pembelajaran kurikulum 13. Kemudian berikutnya yaitu kegiatan guru bersama peserta didik, yaitu membuat rangkuman atau simpulan. Ini kegiatan penutup ya anak-anak. Jadi kegiatan guru atau penutup yang pertama, kegiatan guru bersama peserta didik, yaitu 1. Membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. 2. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dan 3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Kemudian yang kedua, kegiatan guru, yaitu melakukan penilaian. Kemudian merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, dan atau memberikan tugas, baik tugas individu maupun kelompok, sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Kemudian menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dan berikutnya yaitu penilaian. Aspek penilaian. Aspek penilaian dalam kurikulum 13 itu ada 3 aspek. Jadi ada 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum SMP itu memiliki bobot pengetahuan 40% dan 60% aspek karakter. Pada kurikulum 13 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan penuh sebelum terbentuknya kurikulum. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua yaitu aspek keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek, sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengajaran, pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Yang ketiga, sikap dan perilaku. Jadi ada aspek sikap dan perilaku. Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini
dinilai oleh guru dalam jurnal harian. Kemudian juga teman sejawat. Dan dalam sebuah lembar nilai dan diambil oleh diri siswa masing-masing. Anak-anak, itu tadi materi kurikulum 2013 sudah saya sampaikan. Nah, sekarang kalian menuju pada soal dan materi. Amati materi yang berada di video ini, kemudian kerjakan soal dari materi tersebut. Itu ada 4 soal. Soal pertama, ada berapa tahap dalam pelaksanaan K13? Kalian sebutkan. Nomor 2, sebutkan kegiatan dalam tahapan pendahuluan. Soal nomor 3, pada K13 ini tujuan siswa dilatih untuk berdiskusi dan berkomunikasi adalah, kalian jawab. Kemudian soal yang terakhir, nomor 4, apa saja kegiatan yang dilakukan siswa dengan guru pada tahapan penutup? Sekian anak-anak, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bisa kalian laksanakan dengan baik, bisa kalian mengerti, dipahami, tentu saja dilaksanakan. Anak-anak yang saya banggakan, sebelum saya tutup pada kegiatan hari ini, saya hanya mengingatkan saja anak-anak bahwa pada saat ini kita masih di posisi pandemi COVID-19. Jadi perlu saya ingatkan kepada kalian, yang pertama, jaga kesehatan kalian masing-masing. Kemudian yang kedua, tidak usah keluar rumah bila tidak penting. Kemudian yang ketiga, selalu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama 20 detik. Dan jangan lupa, kemana-mana kita harus menggunakan masker supaya kita aman dari COVID-19. Sekian anak-anak, semoga kita semua selalu sehat dan berbahagia. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.